Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, untuk kalian yang belum kenal saya, perkenalkan, saya Najar Saiful. Video ini adalah video pembukaan untuk mempelajari bahasa Jepang. Video ini adalah video pembukaan untuk pembelajaran bahasa Jepang yang insya Allah akan update setiap minggunya. Maka dari itu, tonton video ini sampai beres. Oke teman-teman, untuk kalian yang ingin bisa ngomong Jepang, bukan kayak gini, tapi kayak gini. 秋葉原は小田と比較した場合、全然違っています。とっても賑やかです。小田は畑が多くてつまらないんです。でも kayak gitu, maka disinilah tempatnya. Kita akan membahas bahasa Jepang sehari-hari yang referensinya ialah menggunakan buku Minna no Nihongo sama Shadowingku Nihongo o Hanaso. Dan teruntuk kalian yang ingin belajar bahasa Jepang dari awal banget, yuk kita bareng-bareng belajar di sini. Maka dari itu, jangan lupa like, comment, and subscribe supaya channel ini semakin berkembang. Baik teman-teman, pertama-tama mungkin kita awali pertemuan kali ini dengan perkenalan dan bahasa yang digunakan ketika ada di kelas. Contohnya ketika kita memberi salam kepada guru yang datang ke kelas kita untuk mengajar. Baik teman-teman, kita awali dengan perkenalan. Perkenalan dalam bahasa Jepang itu biasanya diawali dengan kata hajime mashite untuk orang yang pertama kali memperkenalkan diri kepada orang yang baru pertama kali ia temui. Jadi pertama kali kita bilang hajime mashite atau salam terlebih dahulu seperti ohayo gozaimasu, konnichiwa, dan konbanwa. Namun yang sering dipakai ketika kita berkenalan ialah ohayo gozaimasu dan konnichiwa. Mari kita urutkan secara berurut. Di sini saya sudah menulis, tapi kecil, nanti kita akan zoom terdekat ya. Jadi ada perkenalan dasar yang sering kita gunakan untuk memperkenalkan diri dalam bahasa Jepang. Jadi bahasa Jepang itu, orang Jepang itu kalau memperkenalkan diri tidak banyak ya, cuman sekedarnya saja. Oke teman-teman, ini sudah saya zoom. Jadi ini tulisan saya sendiri, maaf kalau misalkan kurang rapi. Ya seadanya saya tulisnya emang seperti ini. Nah di sini kita ada huruf Latinnya ya. Kita bisa lihat di atas ini adalah huruf Latinnya. Cara bacanya ada minasan. N ini biasanya disebut dengan eng dalam bahasa Jepang itu, jadi minasang seperti itu. Lalu ada konnichiwa. Konnichiwa N-nya ada dua, jadi dia agak ditahan ya. Kayak kalau dalam bahasa Arab itu ada tasydid ya. Konnichiwa seperti itu. Konnichiwa, konnichiwa. Ini hiragananya, di sini ada artinya. Selamat siang semuanya. Jadi minasang ini semuanya. Konnichiwa itu adalah selamat siang. Namun enaknya itu diartikannya yaitu selamat siang semuanya seperti itu. Walaupun semuanya selamat siang juga itu bisa, tapi karena menurut saya sih selamat siang semuanya itu lebih enak, makanya saya tulis selamat siang semuanya di sini. Kemudian bawahnya adalah hajime mashite. Cara mengucapkannya itu ya dalam bahasa Jepang nggak ada yang berubah, nggak jadi me itu nggak jadi mi, jadi tetap saja me di sini dibaca me. Hajime mashite. Hajime mashite itu digunakan ketika kita bertemu dengan orang yang baru kita temui dan ingin memperkenalkan diri. Di sini saya tulis dengan nama sendiri, Najar Saiful. Makanya kalian boleh nanti ganti dengan nama kalian sendiri, tambahkan des di sini. Atau bisa juga dengan Tomo shimasu. Oke. Setelah itu di sini ada hiragananya hajime mashite dan katakana. Ini adalah nama. Nama kita itu karena asing jadi dipakai dengan katakana. Nanti ada pembelajarannya.
Ini untuk awal-awal saja. Artinya perkenalkan, nama saya Najar Saiful, seperti itu. Indonesia kara kimashita. Maksudnya saya datang dari Indonesia. Jadi kimashita ini adalah datang. Kara itu dari, Indonesia itu Indonesia. Maksudnya saya datang dari Indonesia, atau kita artikan supaya lebih enak pengertiannya, saya berasal dari Indonesia, seperti itu. Terus yang terakhir ini diucapkan ketika kita untuk mengakhiri dan memohon bantuan kepada teman kita ya, teman yang kita kita memperkenalkan diri kepada teman itu, baru kita akhiri dengan dozo yoroshiku onegai shimasu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Banyak juga yang dia cuman sampai dozonya nggak dipakai, yoroshiku onegai shimasu. Tapi dengan menggunakan dozo itu lebih sopan ya, dengan dozo itu lebih sopan lagi. Yoroshiku onegai shimasu itu juga udah sopan, namun dengan dozo itu lebih sopan lagi. Oke, segitu teman-teman untuk perkenalan, jadi tidak usah terlalu panjang. Untuk yang lebih panjangnya nanti kita seiring berjalannya waktu kita bisa tambahin. Oke, seperti yang tadi sudah dijelaskan, mari kita praktekkan. Baik, sebelum dipraktekkan itu biasanya sebelum mengucapkan atau setelah mengucapkan salam, orang Jepang suka dibarengi dengan ojiki. Ojiki itu membungkuk sedikit gitu ya, 30 derajat, 15 sampai 30 derajat. Ini nggak usah terlalu membungkuk. Ojiki itu dilakukan ketika memberikan salam seperti ohayo gozaimasu dan lain-lain. Mari kita praktekkan dalam perkenalan ini. Minasan, konnichiwa. Hajimemashite. Najaru Saiful desu. Indonesia kara kimashita. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Nah, gitu teman-teman. Jadi ojiginya tidak usah terlalu membungkuk. Kalau di samping itu mungkin seperti ini jadinya. Minasan, konnichiwa. Cukup seperti itu. Nah, selanjutnya ialah ketika guru datang ke kelas, lalu kita memberikan salam. Bagaimana cara orang Jepang memberikan salam tersebut ketika di kelas? Jadi, mari kita lihat seperti ini. Oke teman-teman, ini sudah saya zoom lagi. Di sini ada cara menyiapkan ketika di kelas ya. Ketika guru datang itu kan, pas guru masuk ke kelas, KM atau ketua murid itu dia mengucapkan pertama kali kiritsu. Kiritsu ditulisnya, namun dibacanya itu kiritsu gitu. Di sini ada hiragananya kiritsu. Artinya dia memberikan aba-aba berdiri, stand up. Kalau bahasa Inggris, kiritsu itu. Lalu semuanya berdiri. Setelah berdiri, KM melihat kalau udah siap semuanya, langsung dia beri isyarat lagi atau aba-aba rei, seperti itu. Rei itu artinya kalau di kita beri salam ya. Setelah beri salam baru bilang ohayo gozaimasu serentak, karena ketika itu biasanya pagi-pagi kita sebutkan dengan ohayo gozaimasu, selamat pagi. Ohayo gozaimasu, hati-hati jangan dibaca ohayu. Jadi jangan sampai kita terbiasa, karena terbiasa dengan bahasa Inggris yo itu jadi yu, tetap dibaca ohayo. O sama u itu ketemu menjadi agak panjang ya. Kalau di bahasa Arab itu ada kayak mad ya, mad tobi'i lah. Ohayo gozaimasu, seperti itu. Ohayo gozaimasu, selamat pagi. Kalau misalkan siang ya kita beri konnichiwa, seperti itu. Lalu setelah beri salam, KM masih memberikan aba-aba untuk duduk kembali, yaitu chakuseki. Chakusek artinya duduk. Bisa dibaca chakuseki atau chakusek biasanya. Chakusek, seperti itu. Oke, itu untuk di kelas. Teman-teman, mari kita coba praktekkan. Oke teman-teman, tadi adalah cara menyiapkan ketika di kelas. Ketika guru datang, maka alangkah baiknya kita memberikan salam seperti tata cara tadi ya, yang telah kita jelaskan. Bagaimana cara pelafalannya, itu seperti yang tadi sudah saya bilang, tidak ada
pelafalan secara khusus, apa yang ditulis itu apa yang dibaca. Tapi mungkin yang akhiran-akhiran itu yang diwakafkan biasanya suka nggak dibaca ya, seperti dalam bahasa Arab itu dalam kita baca Al-Quran itu diwakafkan itu nggak dibaca kan si barisnya. Sama bahasa Jepang juga rata-rata banyak yang seperti itu, seperti yang su di sini kiritsu jadi kirits, seperti itu. Contohnya seperti ini, kirits rei ohayo gozaimasu caksek, seperti itu. Oke teman-teman, untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini ada sebuah tayangan yang pengaplikasiannya seperti apa sih gitu. Jadi ada seorang orang luar negeri, maksudnya luar negeri Jepang ya, orang Inggris yang dia sedang pertukaran pelajar di Jepang gitu. Nah dia seperti apa perkenalannya, maka mari kita lihat tayangannya. 2年6組、ここが君のクラスだから。誰？あの子。転校生。静かに。起立。着席。留学生のエリンさんだ。今日から半年間この学校で勉強することになった。みんなよろしく頼むな。はじめまして、エリンです。イギリスから来ました。日本のことをたくさん勉強したいのでよろしくお願いします。じゃあ君の席はあそこだ。藤岡、いろいろ教えてやってくれ。私、藤岡咲。藤岡咲でいいからよろしくね。はい。 Oke teman-teman, itu tayangan terakhir di pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita bahas pada hari ini ada manfaatnya. Jangan lupa terus praktekkan supaya terus hafal, mudah hafal oleh kita. Kalau tidak dipraktekkan, tidak ada praktis, maka ya nggak akan bisa-bisa ya. Jadi kuncinya ada di diri kita sendiri. Sebagaimanapun kita punya materinya, tapi kalau tidak dipraktekkan itu nggak ada apa-apanya, nggak ada hasilnya gitu. Untuk kita nggak ada bekasnya tuh pada kita semuanya. Oke, jadi video ini mungkin nanti akan saya namai dengan nama judul videonya dan ada angkanya ya, supaya kita tahu ini tuh urutan keberapa. Kalau misalkan nanti ada yang tidak bisa ketika saya baru upload video, maka dilihat dengan nomor yang saya sertakan hashtag dan nomornya, nomor videonya ya. Jadi kalian lihat nomornya yang menandakan itu adalah urutan video tersebut. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share juga ke teman-teman jika video ini bermanfaat. Bantu channel ini untuk berkembang. Oke, see you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.